Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah Machine Learning, Bapak Ibu semua atau teman-teman yang tak lupa semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan nama saya Purwanto. NIM 230401020098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS daripada mata kuliah Machine Learning, yaitu membuat laporan hasil penelitian teknik Machine Learning, yaitu K-means clustering. Baiklah, langsung saja kepada topik daripada presentasi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi penelitian ini fokus pada analisis data kelulusan mahasiswa untuk memahami pola dan karakteristik kelompok mahasiswa berdasarkan faktor kunci seperti umur dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Dengan menggunakan metode clustering, khususnya K-means dan hierarchical clustering, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi klaster yang mencerminkan hubungan dan kesamaan di antara mahasiswa. Metrik evaluasi seperti Silhouette Score, Davis-Baldwin Index, dan Kalinske-Harabas Index digunakan untuk menilai kualitas klaster yang dihasilkan, menekankan pemisahan dan kekompakan antara klaster. Hasil dari perbandingan kedua metode ini tidak hanya berfokus pada pencarian klaster optimal, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik mahasiswa yang dapat digunakan untuk meningkatkan intervensi akademik dan kebijakan pendidikan di institusi. Berikutnya, metode penelitian yang pertama yaitu pengolahan data. Pada penelitian ini, metode yang dipakai yang pertama yaitu pengolahan data. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dataset sebelum analisis lebih lanjut. Proses ini dimulai dengan pemeriksaan data untuk menemukan missing values, di mana nilai yang hilang diisi menggunakan metode imputasi rata-rata agar informasi ada tetap dapat diandalkan. Selanjutnya dilakukan standarisasi untuk memastikan semua fitur seperti umur dan IPK berada pada skala yang sama. Proses ini penting untuk menghindari pengaruh yang tidak diinginkan dari rentang nilai berbeda pada hasil clustering. Dengan standarisasi, semua fitur diubah menjadi distribusi dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1, yang berkontribusi pada peningkatan akurasi dan efektivitas algoritma clustering yang akan diterapkan selanjutnya. Berikutnya yang metode yang kedua yaitu penerapan algoritma clustering. Ini ada dua yaitu K-mean clustering dan hierarchical clustering. K-mean clustering adalah salah satu metode clustering yang populer dan efektif untuk analisis data. Dalam penelitian ini, K-means digunakan untuk mengelompokkan data mahasiswa yang menjadi 5 klaster berdasarkan dua fitur penting, yaitu umur dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Proses dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan dalam hal ini 5 klaster, dan kemudian algoritma ini secara interaktif mencapai sentroid atau titik tengah terbaik dari setiap klaster. Titik-titik dapat data kemudian akan
dialokasikan ke klaster berdasarkan kedekatan dengan sentroid tersebut hingga proses konvergensi tercapai, di mana alokasi anggota klaster tidak lagi berubah. Hasil clustering tersebut divisualisasikan dalam bentuk scatter plot. Nanti nih kita akan tunjukkan juga di demo aplikasi. Yang kedua yaitu hierarchical clustering. Metode ini untuk mengelompokkan data yang memiliki pendekatan berbeda dibandingkan K-means. Dalam penelitian ini, metode aglomeratif digunakan, yang berarti bahwa algoritma ini mulai dengan anggapan bahwa setiap titik data adalah klaster terpisah dan kemudian secara bertahap menggunakan klaster-klaster terdekat hingga mencapai jumlah klaster yang diinginkan, yaitu 5 klaster. Proses penggabungan ini berlangsung hingga semua titik data tergabung menjadi satu klaster besar. Untuk memvisualisasikan hasil dari klaster itu disusun yang menunjukkan hubungan antara klaster-klaster yang terbentuk dan bagaimana mereka digabungkan pada setiap langkah. Berikutnya yaitu metode yang ketiga, evaluasi clustering. Evaluasi clustering merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk menentukan sejauh mana algoritma yang diterapkan mampu menghasilkan klaster yang baik. Tiga metrik evaluasi digunakan dalam analisis ini. Yang pertama yaitu Silhouette Score, kedua Davis-Baldwin Index, dan yang ketiga Kalinskaya-Rabas Index. Silhouette Score mengukur seberapa baik setiap titik dalam satu klaster terpisah dari klaster lainnya dengan nilai ideal mendekati satu, menunjukkan pemisahan yang baik. Davis Baldwin Index ini di sisi lain mempertimbangkan jarak antara pusat klaster serta kecepatan intra-cluster di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan pemisahan klaster yang lebih baik. Yang ketiga yaitu Kalinskij-Harabas Index mengukur rasio antara varian antar klaster dan varians dalam klaster, di mana semakin tinggi nilai menunjukkan kesempurnaan clustering. Dengan melakukan evaluasi ini, peneliti dapat membandingkan performa dari kedua metode clustering yang digunakan untuk memilih metode yang memberikan hasil terbaik dalam pengelompokan data. Metode yang keempat yaitu visualisasi data. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah visualisasi data yang bertujuan untuk menyajikan hasil analisis secara grafis. Jadi nanti ini akan kita lihatkan juga grafis daripada visualisasi datanya. Sehingga memudahkan pemahaman scatter plot digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari masing-masing metode clustering. K-means dan hierarchical clustering dengan warna yang berbeda untuk setiap cluster sehingga menunjukkan distribusi dan pemisahan yang jelas antara kelompok yang terindikasi. Selain itu, heat map juga dibuat untuk menyajikan metrik korelasi antara fitur dalam dataset, memberikan gambaran tentang hubungan linier antar variabel. Dalam heat map, warna yang berbeda menunjukkan tingkat korelasi positif atau negatif sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola yang ada dalam data. Visualisasi yang baik tidak hanya memperjelas hasil analisis, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam konteks akademik atau kebijakan pendidikan. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis clustering menunjukkan bahwa metode racial clustering mengunggulkan means dan dalam hal kualitas clustering berdasarkan beberapa matriks.
Evaluasi. Kemins memiliki Silhouette scores sebesar 0,1654, sedangkan racial clustering mencatat nilai lebih baik yaitu 0,3485. Dalam hal pemisahan cluster, Davis-Baldwin Index untuk Kemin adalah 2,0095, menunjukkan pemisahan yang lebih baik, lebih buruk dibandingkan dengan Herasial Class yang memiliki nilai 0,7885. Valencia Rebus Index juga menunjukkan hasil yang signifikan di mana Cummins menghasilkan 83,5105 dan Herasial Class mencapai 254,4103, menandakan kompak cluster yang dihasilkan. Visualisasi hasil clustering ditampilkan dalam bentuk scatter plot yang membedakan warna setiap cluster, serta dendrogram yang menggambarkan hubungan antara data point. Selain itu, heatmap dari matriks korelasi menggambarkan hubungan antara fitur, menunjukkan bahwa IPK memiliki korelasi positif dengan beberapa faktor dan negatif dengan faktor lainnya. eh, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa metode Russell clustering secara signifikan lebih unggul dibandingkan Cambridge dalam hal pemisahan Shillhot score, Davis-Baldwin Index, dan Kalinski-Harabas Index, yang menunjukkan nilai lebih baik untuk racial clustering. Metrik-metrik ini memungkinkan pilihan efektif algoritma dalam mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang sama. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengolahan data yang tepat, termasuk penanganan missing values dan standarisasi untuk memastikan representativitas data. Dengan evaluasi yang cermat setelah penerapan algoritma, peneliti tidak hanya dapat mengidentifikasi klaster dengan lebih baik, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan di bidang akademik dan kebijakan pendidikan, yang menunjukkan bahwa pemilihan metode clustering yang tepat dan pengolahan data yang akurat sangat penting untuk mengungkap wawasan yang berharga dari data yang dianalis. Berikutnya, sekian dan terima kasih. Kita akan coba demokan daripada aplikasinya atau di dalam Google Kolaborasi. Nah, ini dia untuk eh, pemrosesan datanya. Ini di sini ada import untuk library. Ini library. Yang berikutnya ini sudah kita run ini. Ini kita run dan berhasil. Ini apa saja? Ini ada beberapa. Dan yang berikutnya yaitu memuat dataset. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan data kelulusan mahasiswa. Jadi ini datanya. Ini saya menggunakan data kelulusan mahasiswa. Ini jadi memuat dataset. Nah, ini untuk isi datanya, dan nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, sampai dengan IPK, dan terakhir yaitu kelulusan. Berikutnya ini untuk label encoder. Terus berikutnya untuk memilih kolom umur dan IPK. Jadi ini eh, kolom umur dan kolom IPK. Ini set, terus kita sudah running juga. Baru ini datanya, jadi kalau ini kolom umur dan ini kolom IPK.
Berikutnya yaitu untuk Y Caymans. Ini sudah kita running juga. Eh, ini dan hasilnya seperti ini. Caymans. Dan ini untuk ini dia hasil daripada clustering menampilkan titik-titik cluster. Jadi ini menampilkan scatter plot atau visualisasi daripada hasil clustering. Ini hasilnya, scatter plotnya, hasil clustering seperti ini. Ini centroidnya yang warna kuning ini, dan ini ada 5 cluster, ada hijau, biru, ungu, dan merah, sama ini Tosca ini. Berikutnya yaitu ini dendrogramnya hierarchical clustering seperti ini. Ini setelah kita running, ini perintahnya, ini sintaksnya untuk memerintahkan, terus ini hasil daripada runningnya. Hasil pada runningnya seperti ini. Dan berikutnya eh, ini tadi untuk eh, menghitung. Jadi ini yang kita hitung tadi ada hasil hot score, Davis Aberdeen Index, dan Kalinski-Harabas Index. Ini kita perintahnya seperti ini. Ini hasil runningnya seperti ini. Dan berikutnya ini untuk hasil hot score. Nah, ini dari berbagai jumlah klaster. Ini perintahnya seperti ini. Tetap ada memuat data setnya juga. Ini memilih kolom. Eh, Berikutnya ini hasil runningnya. Tampilannya seperti ini. Ada hasil hotscore dan jumlah klasternya seperti ini. Nih, jumlah klasternya seperti ini. Berikutnya yaitu matriks untuk menghitung matriks korelasi. Ini yang terakhir matriks korelasinya. Ini perintah sintaksnya, baru ini hasil daripada runningnya seperti ini. Ini runningnya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ini hasil daripada pengolahan datanya, metrik korelasi seperti ini. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Eh, Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.